Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Tim Rasya pun datang tanyakan apa yang terjadi. Irsyad pun jelaskan pada Rasya apa yang mereka temukan. Semua santri pun berpikir jika santri gaib itu adalah Fadli yang telah mengganggu mereka. Ustadz pun minta mereka mendoakan yang terbaik buat Fadli. Sementara itu, Abi pun lantas mengajak Mike ke sebuah ruang kaligrafi. Abi Fajar tahu jika Mike suka sekali menggambar dan mensketsa. Abi pun minta Mike untuk melakukan itu. Abi Fajar katakan jika Mike harus bersyukur jika masih memiliki tangan. Karena saat itu, di hadapan Mike, ada orang yang tidak memiliki tangan dan dia melukis dengan mulutnya. Abi pun lantas mengajari Mike cara melukis kaligrafi itu. Mike memuji Abi jika Abi jago sekali membuat kaligrafi itu. Mike pun tampak terbiasa untuk membuat kaligrafi itu. Mike pun terlihat lebih tenang saat bersama Abi Fajar. Irsyad dan teman-temannya merasa penasaran dengan Fadli. Irsyad pun lantas mencari tahu soal Fadli di internet. Boy pun lantas mengusul pada Irsyad agar Irsyad mencari profil medsosnya Fadli. Reza pun bahkan menyindir Irsyad jika Irsyad lama sekali mencari info tentang Fadli. Irsyad pun akhirnya berhasil menemukan profil bernama Fadli. Evan pun lantas mengingatkan mereka karena malam ini mereka bakal bikin konten tentang sosok santri gaib itu. Sementara itu, Jasmine pun punya ide buat konten viral agar berguna buat orang-orang dan videonya rame. Stephanie pun punya usul agar mereka membuat konten tutorial hijab Korea. Saat itu Jessica pun merasa ragu dengan ide Stephanie. Adara pun setuju dengan ide Stephanie. Mereka pun bakal bikin konten yang berbeda dengan yang lainnya. Aini pun katakan juga banyak tahu soal hijab. Jasmine pun merasa jika mereka harus menambahkan soal skincare pada konten mereka. Mereka pun terlihat kompak sekali saling bekerja sama untuk membuat konten itu. Adara pun tidak menyangka jika mereka bakal kompak. Jessica pun merasa heran kepada Jasmine, kenapa Jasmine bisa dekat dan gabung dengan mereka. Nisa pun berkata kepada Jessica jika Jessica tak tahu bersyukur padahal mereka sudah membantu mereka. Melly pun tiba-tiba datang. Melly pun bakal bantu mereka membuat skrip konten mereka. Mereka pun terlihat bekerja sama membuat konten video konten Islami itu. Mereka pun berhasil membuat video konten Islami. Ustadz pun merasa senang melihat mereka sudah pada akur dan kompak. Jasmine membantah Ustadz jika mereka kompak hanya untuk membuat konten, tidak lebih. Nisa pun katakan jika gengsinya Jasmine begitu tinggi. Saat berada di kantin, mereka pun mendengar santri jika santri gaib itu muncul kembali. Gibran pun lantas mengajak Rasya untuk ikut bikin konten horor dengan santri lainnya. Namun Rasya tidak bisa ikut karena malam ini Rasya harus rondo malam. Saat Rasya ronda malam, Rasya pun melihat bintang di langit. Rasya pun yakin jika Naura bahagia di atas sana. Meski rasanya, Rasya merasa jika Naura ada di hadapannya. Karena Rasya berpikir jika Aisyah adalah Naura. Rasya pun ingin ke masjid agar berdoa buat Naura. Di masjid itu, Aisyah pun sedang membaca Al-Quran. Rasya pun tak sengaja mendengar itu. Rasya pun merasa jika suara Aisyah selalu mengingatkan Rasya dengan suaranya Naura. Rasya pun jadi ingat pada saat Rasya ajari Naura mengaji saat itu. Aisyah pun tiba-tiba kaget Rasya ada di belakangnya. Aisyah pun berpikir jika Rasya mendengarkan jika Aisyah sedang mengaji. Rasya tak mau jika jujur pada Aisyah, takut jika Aisyah tak nyaman dengan dirinya. Aisyah pun merasa jika muka Rasya sedang sedih sekali dan ada masalah. Tiba-tiba Aisyah pun minta kepada Rasya agar Rasya dan Aisyah duduk di depan masjid.
Rasya pun tak sengaja memegang tangan Aisyah. Aisyah pun lantas kaget dan berteriak dan katakan jika mereka bukan muhrim. Aisyah pun bertanya kepada Rasya kenapa Rasya gelisah dan sedih. Rasya pun merasa tak apa-apa. Namun saat Rasya mendengar Aisyah mengaji, suara Aisyah mengingatkan Rasya pada Naura. Rasya pun bertanya kepada Aisyah apakah Aisyah tidak nyaman jika disebut dengan Naura. Aisyah pun jujur kepada Rasya jika awalnya Aisyah risih, namun setelah terbiasa, Aisyah pun menjadi mengerti rasa kehilangan Rasya. Aisyah tanyakan kepada Rasya sepenting apakah Naura bagi Rasya. Rasya jelaskan kepada Aisyah jika Naura jadi tempat keluh kesah Rasya jika sedang lagi capek. Mendengar ucapan Rasya, Aisyah pun tak tahu kenapa. Kata-kata Rasya menusuk hati Aisyah, dan Aisyah pun juga merasakan rasa sakit yang begitu lekat, seakan-akan mereka mengalami rasa sakit yang sama. Aisyah pun lantas menasihati Rasya jika Naura masih ada, sama seperti bintang di langit. Naura tak mau melihat Rasya sedih dan ingin Rasya tersenyum.